Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngobrol bersama komunitas film. Mereka menyebut dirinya adalah Stoic Cinema. Di tahun ini mereka sudah menghasilkan menghasilkan 4 karya, dan kerennya, yang paling keren menurut gue, satu dari 4 karya itu telah diikutsertakan di festival film di India. Dari ribuan karya yang masuk, ini berdasarkan keterangan mereka ya, dari ribuan karya yang masuk, mereka masuk nominasi 100 besar. Dan menurut keterangan mereka juga, kalau komunitas mereka ya, Stoic Cinema ini adalah satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Saksikan ngobrol santai, seru bersama komunitas film Stoic Cinema. Gue bersama teman-teman dari Stoic Cinema. Nah, jadi ini adalah studio kantor Satu Suara Express. Satu Suara Express itu media di Jakarta Barat. Kita punya konten, kita punya channel YouTube. Nah, isinya itu cuma 2 playlist. Yang pertama itu tentang infotainment, artis-artis lah. Terus yang kedua newsnya, beritanya. Nah, gue mau bikin playlist baru dengan konten yang hiburan santai untuk ngangkat komunitas, ngangkat tokoh dan lain sebagainya. Jadi kita santai aja, nggak apa-apa kalau mau ngerokok aja, nggak apa-apa. Iya. Nah, langsung aja ya. Jadi mereka ini adalah Stoic, komunitas film pendek ya, film ya, komunitas film, pegiat film, yang mana sudah menghasilkan 4 karya dari direct sendiri. Itu keren banget sih. Dan salah satu karyanya sih katanya udah masuk festival di India dan festival-festival lainnya. Nah, gue mau tanya tentang Stoic sendiri itu. Munculnya komunitas Stoic atau nama Stoic itu awalnya dari mana sih berangkatnya? Siapa yang mau ngomong? Bang. Stoic Cinema itu awalnya kita kebetulan ada komunitas di sekitar Tangsel, kumpul-kumpul bareng aja biasanya buat discuss, terus ngebahas tentang hal yang berbau sastra lah. Kebetulan film kan bagian dari sastra juga. Yeah. Nah, tuh ada satu rutinitas kita biasanya tuh per pekan atau enggak 2 pekan sekali tuh kita ngadain nobar bareng ya. Nobar bareng tuh kayak film-film luar ataupun dalam negeri ataupun film pendek. Nah, dari situ kita kenapa nggak coba buat produksi sendiri dan nanti karya-karya sendiri, kita buat acara begini juga gitu kan, dengan tujuan tujuannya karya kita juga yang ditonton gitu. Ya, berarti dari tongkrongan lah ya. Ya, dari tongkrongan teman-teman, terus akhirnya punya keresahan yang sama atau passion yang sama gitu ya, untuk buat film. Itu keren banget sih memang. Terus yang dipertanyakan tuh Stoic itu istilah mana sih? Stoic. Apa sih istilah Stoic itu, atau singkatan kah, atau ada frasa? Stoic itu salah satu dasar filsafat misalnya. Aliran filsafat ya, Stoikisme ya. Filosofi teras. Filosofi teras kan gitu. Terus salah satu pelopornya kan kalau di Yunani itu ada Marcus Aurelius yang pada intinya Stoik itu ya cara hidup yang santai sih kalau menurut gue ya. Itu Stoik, cara hidup yang santai. Dan karena orang-orang di sini, di lingkaran gue yang ada di sini itu orang-orang yang cukup santai tapi produktif, ya udah cocok kayaknya nama itu gitu, Stoik. Jadi istilah dari, meskipun ya intinya gini, hidup santai tapi tetap produktif sih gitu, jalan terus kayak gitu, nggak perlu di kanan nggak perlu di kiri gitu. arti dari Stoic itu ya, yang kami pahami, yang gue pribadi pahami gitu sih, kurang lebih gitu kan, karena gitu ya. Oke. Oh iya, gue belum kenalin nama-nama lu pada. Jadi memang ini teman-teman gue, tapi lu harus kenal juga nama orang-orang di sini itu siapa aja. Nah, dari lu dulu Bang. Gue Usi Firmansyah. Apa lu di Stoic? Sebagai biasanya sih properti sound
Itu sih paling. Oke, lu Bang? Gua Kardi. Gua di Stoik itu beberapa film tugasnya produser dan nggak produser doang sih ya, kita itu bisa kemana aja gitu. Mobile, yang penting isi kalau ada yang kosong. Fleksibel Lah lu. Iya. Gua Arif Bapong, biasa dipanggil Bapong sih. Nah di Stoik lebih sering gua ngederek sama gua ya saudaraan lah. Belajar gua juga masih belajar kayak gitu sih. Paling gitu. kalau lu Bang? Kalau gua Akbar Rizal Dewanto, Akbar. biasa dipanggil Akbar. Ya, Sebagai apa Bang? sebagai art director sih dari Naki. Bisa. Mantap. Ada berapa personel sih? Krunya 10 ada. Iya, lebih jauh. 10 ada. Tapi fungsinya Masing-masing udah ada ini masing-masing sendiri, ada udah pasti jobdesknya gitu ya. Bahkan bisa jadi talent juga. Nah berarti kan oke, bicara soal komunitas film gitu, dan lu juga udah menghasilkan 4 karya film. Yang pertama itu apa? Stoik juga. Stoik, Judulnya ya Stoik. judulnya Stoik. Yang kedua tadi apa? Kelana. Yang ketiga online. Dan yang terakhir Karsa. Nah, gue mau tanya soal proses produksi dari keempat film itu. Kira-kira kendalanya apa? Terus lo berapa sih waktu yang dibutuhkan tuh untuk bisa sampai 4 film itu Iya. berapa lama? Sebetulnya semua cukup instan ya, bisa dibilang, karena sebetulnya kalau namanya produksi film itu butuh waktu. Riset yang lapraknya biasanya lama sih, produksi yang lama. Cuma karena ini bisa dibilang semua 4 ini kayak ya udah sambil belajaran, terus ada beberapa yang emang kayak kita harus kelar di tanggal sekian gitu ya, akhirnya mau nggak mau kita juga ngebut ngerjainnya gitu, perannya juga ngebut gitu, terus akhirnya nulis naskah yang digarap juga menyesuaikan supaya nggak makan waktu banyak kayak gitu. Berarti dari 4 itu berapa lama? Jadi 4 itu misalkan kayak kalau Stoik sendiri pertama itu dia proses cuma 1 bulan, jadi kayak 2 minggu mungkin perannya, sehari syuting gitu. Nah selebihnya editing terus evaluasi gitu kan pasti ada juga. Kalau yang Kelana yang cukup lama. Kelana itu di kita syuting bulan Agustus ya. Oh, berarti Iya. sudah lebaran. Iya syuting Agustus gitu ya, Februari, Maret, April, Mei, Juli ya. Oh sorry, Kelana itu yang dua tokoh Reksi sama orang gila itu ya? Ini cukup keren lama banget tuh. ini yang cukup lama gitu ya. Perannya juga cukup lama karena emang mesti matengin skrip dari masing-masing aktor ya, kan aktornya udah 22 nih, jadi emang pendalaman karakter juga mesti harus dapet kan dari situ. Meskipun pada akhirnya finally pas syuting itu mereka masih belum maksimal gitu karena ada kendala cuaca segala macam kayak gitu. Itu sekitar sekian bulan ya, 5 bulan prosesnya. Nah kalau online dan Karsa yang cukup singkat gitu, cuma sekitar seminggu atau 2 minggu kayak gitu prosesnya ya. Karena emang itu kolaborasi sebetulnya dengan beberapa, kalau online itu kolaborasi dengan salah satu sekolah yang prosesnya mungkin cuma 1-2 minggu, jadi kami di calling, ya udah kita diajak kerjasama, cuman dengan tentang waktu yang emang dadakan, ya udah akhirnya mau nggak mau apa nih yang bisa kita kerjakan dengan waktu yang segitu singkat gitu. Ya udah akhirnya jadilah online kayak gitu. Termasuk Karsa juga sama kayak gitu juga. Karsa lebih singkat lagi, seminggu prepare-nya kayak gitu lah. Yang akhirnya ya mau nggak mau ya puas nggak puas, emang nggak puas sih, harusnya nggak puas sih supaya kita bisa terus produktif dan memaksimalkan potensi ya, kan gitu. Bisa Kayak gitu sih. produktif lagi. Nah berarti, kan gue dengar tuh dari keempat film itu 1 film yang berhasil diikuti di festival film di India. Apa sih filmnya itu? Film online. Online. Apa coba lu bisa ceritain nggak Bang Kardi? Alur dari online itu. Ini sih komedi sekaligus kita bersyukur juga ya bisa tembus ke 100 nominasi ya. Itu sekitar hampir 3.000 film, dan itu dilombakan dari 140 negara gitu ya. Sekian negara. Nah itu sebenarnya sih besok ya itunya ya. Besok Votingnya besok. Nah, bukan cuma online sih, alhamdulillah juga bulan ini atau bulan yang lalu itu kita tembus ke Festival Film Mahasiswa Indonesia.
Itu kerjasama sama salah satu kampus. Ya, itu yang Karsa. Nah itu untuk Karsa. Nah itu kita masuk 30. Berarti sorry yang di India itu festival di India cuma lu yang dari Indonesia. Wah Oh, itu kurang tahu Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Cuman nggak tahu juga ya peserta yang lain ada atau enggak. Karena kami juga belum dapat bocoran siapa aja yang lolos gitu ya. Cuma kemungkinan sejauh ini yang gua tahu ya kayaknya iya gitu. keren sih, keren banget. Kayak gitu. Nah, kita ngomongin soal filmnya, alur filmnya, terus keresahannya. Kira-kira gue tertarik dengan film yang judulnya itu Kelana, karena apa? Itu film pendek, memang kan film pendek itu padat banget ya alurnya. Iya. Jadi, tapi menurut gue keren banget sih tentang dua tokoh, yang satu depresi, yang satu orang gila, dia ngobrol gitu. Nah, coba lo ceritain deh alur cerita dari film Kelana itu. Siapa aktor gua? Boleh dari produksi dulu deh, produser. Jadi di sini sebenarnya cerita titik beratnya itu di toko yang depresif itu Kelana. Si Kelana ya. Nah kebetulan si di skena itu kan si Surya kan jadi orang gila, terus ngeliat ke tempat sampah tuh ada orang yang depresi ingin bunuh diri. Yeah. Kenapa lo bunuh diri gitu kan? Nah itu ada satu ada dialog tentang si orang gila dengan depresi gitu kan. Dan ini sih sebenarnya ngambil persepsi gue sendiri gitu kan. Persepsi gue sendiri, oh ini sebagai orang gila itu sebagai simbol gitu kan. Simbol ya ketika lu mau bebas ya lu tahu konsekuensinya. Si depresi ini yang mau bunuh diri karena ini sebenarnya pengen bebas, cuman nggak tahu bagaimana caranya bebas. Dan ditemukanlah bertemulah dengan tokoh si orang gila nih, si Surya. Dia bebas orang gila, cuman kan ada tanggung jawab yang lainnya gitu kan, kayak dikucilin dalam masyarakat. Itu kan pasti kan gitu kan. Kalau dari sudut persepsi gue sebagai, mungkin kalau gue ngambil gue sebagai orang yang nonton lah gitu kan, bukan di tim produksinya gitu. Nah kalau dari pemeran nih, karena mereka ini gitu kan pemeran dari film Kelana, aktor. Lo yang meranin Kelana? Iya. Ya. Surya. Gila. Proses lo untuk bisa memerankan Surya? Prosesnya ya, yang pertama skrip itu mesti ngapalin tapi ngapal. Terus buat dapetin peran orang gilanya sendiri Butuh riset lo? nggak riset. Salahnya itu riset ya? Salahnya itu harusnya riset. Enggak, tapi lo risetnya juga maksudnya bukan belum riset secara langsung, tapi risetnya dengan membaca, dengan memaknai skripnya gitu kali. Itu ya baca alur ceritanya segala macem, ekspresi. Terus susahnya itu pas di make up tuh, itu rambut diacak-acak sampai itu diambil tanah terus di gitu, sampai kayak gitu? Iya. Keren. Apalagi ya, Totalitas. itu doang sih paling. Terus Dan lo mau gitu ya? ya belajar juga sih, belajar. Terus pernah tuh salah satu jadi kita nyoba buat kayak di situ kan tempat lokasi syuting itu ada anak kecil. Iya. Nah gue nyoba buat nakutin. Di situ bener-bener takut anak-anak itu, sampai ngadu ke RT apa RW itu? RW. Dan temen yang itu di luar film? Iya, di luar film. Sebelum syuting Untuk mendalami. Itu sampai lagi pada nyari ikan kan, nyerok gitu. Itu sampai bener-bener lari ketakutan, sampai ngadu. Ya, karena tampilan ya. Artinya berhasil lu sebetulnya dari segi tampilan ya jadi orang gila. Oke doang, cocok lu. Nah kalau lo yang Gila. di orang depresinya apa yang lo bayangin? Yang gue bayangin ya, Untuk memerankan orang depresi gitu. apa ya? Diri lo sendiri ya? Saya nggak pernah depresi juga. Nggak pernah depresi. Iya terus orangnya parah ya. Ya lo harus depresi dulu lah. Lu kalau bisa cinta, Harusnya bisa apa-apa menjadi depresi ya. kalau cinta gitu galau. Iya. Terus gimana lo? Bisa memerankan Kelana gitu? Kalau itu sih gue riset juga sih itu, nyari-nyari di YouTube gimana sih orang depresi gitu, Ya itu juga termasuk riset lah. Masuk riset. cara mendalaminya gimana sih, gitu lah pokoknya. Keren sih. Diambil semua tadi jawabannya. Jawab juga ujian. Iya. Tapi memang kalau
ngikut dan gue udah nonton gitu ya, gue udah nonton. Memang itu terlihatnya tuh seperti orang yang justru yang gue lihat tuh satu kesatuan gitu. Justru yang gue lihat ya dari film lo gitu, antara Kelana dan si orang gilanya. Tapi itu nggak penting lah, pendapat itu nggak penting. Pendapat juga perspektif lo. Iya, karena gue suka banget, serius gue suka banget yang Kelana, tertarik banget gue. Nah, share kita ini aja deh. Sebenarnya ini ada tujuan nggak si Stoik ini sendiri? Tujuannya sampai mana? Goalnya? Goals ya. Tujuan. Pastilah harus ada goals. Tujuan mungkin nggak tujuan juga ya. Nggak tujuan juga sih, mungkin kayak plan jangka pendek, jangka panjang kayak gitu. Itu juga yang itu juga kami juga udah ada untuk jangka pendek mau gimana, jangka panjang kayak gimana juga udah ada sebetulnya. Kayak jangka pendek kita untuk produksi lagi gitu, produksi lebih serius, lebih ini lagi, lebih matang lagi, prepare semua kayak gitu. Sambil yang soft ya, sambil dikatin kemampuan soft skill kami gitu. Terus ya pada akhirnya itu untuk apa? Jadi untuk produksi, karena produksi sebelumnya itu kan memang sebetulnya kami juga masih meraba gitu, masih meraba bagaimana sih yang ya udah pada akhirnya outputnya adalah targetnya ketika untuk ikut festival paling masuk seleksi kayak gitu. Nah untuk kedepannya mungkin target kami yang berubah gitu. Dengan meningkatnya soft skill yang ada pada kami, mungkin target nominasi atau juara untuk di setiap festival kayak gitu sih. Juara dunia. Entah nggak pengen sih Indonesia dulu ya. Indonesia dulu aja, nggak usah dulu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, jangka panjang sih pengennya ya produksi film panjang sih. Oh, keren. Film panjang gitu, biar nggak pendek. Apa sih kendala dulu saat produksi film itu? Banyak pasti. Banyak lah, kendala banyak, misalnya dari budget, dari pasti. alat, minim SDM kayak gitu juga kan. Oh, alat tuh nyewa atau? Alat sejauh ini nyewa gitu, masih nyewa. Ada yang emang dari kami, terus ada juga yang minjem ke temen, terus ada yang nyewa kayak gitu sih. Banyak tuh modalnya cuy. Itu kolektif sendiri ya. Kita kolektifan serius. Dari teman-teman, karena emang pengen berkarya kan gitu, pengen punya karya kan. Ya mau nggak mau kan gitu ya, harus modal. Iya sih. Kan gitu, nggak mudah juga kan. Gitu sih. Banyak kalau kendala, banyak. Salah satunya budget itu. Nah, budget sih paling ini budget. Dari tim produksinya sendiri, oke. Terus soal apa namanya? Jadi updatean deh project lo yang kedepannya yang lagi lo jalanin ini, atau lo mau bikin film lagi, atau lo lagi jalanin yang kemarin tuh nonton film di kafe-kafe. Lu jawab. Kalau itu emang jujur juga sebenarnya dari kolektif itu bukan cuma sekedar kita, tapi mungkin beberapa masyarakat kita itu emang sengaja bikin gambar keliling itu untuk apa, istilahnya ngamen lah ya, ngamen artis gitu. Ngamen film itu ngamen gratis nggak dibayar. Dan apa namanya, ya kita minta saat apa donasi atau apa, nah itu untuk produksi kita sebenarnya. Kayak kemarin kan Karsa itu ketolong banget gara-gara itu, dari konsumsi gitu kan, itu ketolong banget karena emang seminggu terus budget nggak ada gitu, nyarinya gimana. Ya kira kita kolektif, dari hasil dari kolektif ngamen kita itu, ya itulah Karsa. Iya. Itu terima kasih sama kafe-kafe yang udah nampung kita. Iya, makanya makasih banget ya buat semua yang udah ngedukung dan udah ngasih tempat, ngasih ruang buat kami nobar ya. Berapa? Jasa kalian besar juga ya maksudnya. Sampai kolektif itu bisa kita tembus ke festival film mahasiswa Indonesia itu. Itu kontribusi yang besar juga ya buat masyarakat, dari masyarakat itu. Makanya kan di film-film kami itu isu-isu yang diangkat itu pesan sosial sebetulnya, kritik sosial, apa yang ada di sekitar ya udah coba kami angkat menjadi sebuah film kayak gitu. Tapi lu puas dengan menghasilkan karya? Enggak, makanya kan gue nggak akan pernah puas. Jangan udah puas terhadap sesuatu kan gitu, biar bisa terus maju kan gitu. Proses produksi itu proses
proyekan yang buat ke depan. Kisi-kisinya. Iya, proyekan ke Mungkin depan. Ada. Ada tujuan Ada. lu mau bikin film lagi gitu. Ada. Film pendek kali ya. Pendek, masih film pendek, makanya nih kami lagi ngegenjot buat nyari budget kayak gitu, nyari sponsor lah katakan kayak gitu lah. Sponsor. Makanya udah mulai pra harusnya udah mulai kayak gitu, udah mulai ya naskah udah ininya gitu kan. Mungkin bentar lagi, target Februari ya. Februari Semoga sukses. kayak gitu. Amin. Ya kayaknya gitu aja untuk pertemuan kita. Ini konten pertama Satu Suara.